dengan penuh luka. Yesus dia jalani proses. Dia pikul salibnya. Dia dicaci, dia diludahi, dia ditendang, dia dihancurkan. Dia naik ke tiang salib. Mulai paku mulai diketok, ketok. Yesus menjerit diketok di kaki, Gak cuma luka secara fisik, luka secara batin. Waktu dia mulai berkata, Bapak, kenapa engkau tinggalkan aku? Salah satu ketakutan Tuhan. Tuhan gak takut apa-apa, tapi Tuhan punya ketakutan. Satu-satunya ketakutan Tuhan. Allah, Bapak, kenapa engkau tinggalkan aku? Dia terus jalani prosesnya, hancur fisiknya, hancur mentalnya. Sampai akhirnya dia berkata, it is done. Dan dia memejamkan mata. Supaya saudara dan saya, seperti pujian barusan katakan, sungguh indah apa yang telah Tuhan buat. Tidak akan pernah terpikirkan, saya mau kasih tahu saudara, tidak akan pernah bisa terpikirkan oleh otak manusia kita. Supaya saudara dan saya, kita punya akses. The high priest, imam besar agung Yesus itu, dia cry out supaya saudara dan saya punya akses mendekat kepada Bapa. Supaya saudara dan saya punya akses bisa berdiri di hadapan Bapa tanpa ada intimidasi. Darah Yesus membawa kita beroleh akses untuk kita menikmati Tuhan. Pagi hari ini saudara bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saudara bersyukur buat kesehatan. Saudara bersyukur buat kelimpahan. Saudara bersyukur buat pemeliharaan. Saudara bersyukur buat apapun. Itu baik. Tapi saya bukan lagi dipastikan pagi hari ini. Kita bersyukur karena pengorbanan Yesus. Karena akses yang diberikan. Itu mahal. Itu mahal. Keterpisahan dengan Bapa dia rela tukarkan. Untuk saudara dan saya punya aksesnya. Hari ini, kalau saudara dan saya tidak menghargai akses ini, jangan pernah bilang kita mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus operasi hati kami. Hamba tidak berdoa hamba yang bagikan tajam atau apapun Tuhan. Tapi hamba berdoa biar Roh Kudus operasi hati kami. Biar roh khotbah pagi hari ini boleh mengoyak hati kami. Biarlah pulang kami penuh dengan duka, penuh dengan bahwa kami sungguh-sungguh rindu hadirat Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam dan demi Yesus Kristus semua yang sama-sama rindu kita fellowship sama-sama. Silakan katakan amin. Selamat pagi saudara. Silakan duduk. Wow, boleh bilang kiri kanannya, God is here. God is here. Wow. Thank you WL Sessions. Kita jarang lakukan hal ini. Tapi saya pikir waktu saya duduk di sana saya muji menyembah Tuhan. Saya pikir saya kayaknya perlu bilang sama tim PAW, Praise and Worship. Ciliani, mana Ciliani? Udah turun ya. Ciliani boleh bergabung di sini di pinggir. Kita sama-sama belajar dalam fellowship kita sama-sama. Oh ya enggak, boleh duduk maksudnya. Ciliani boleh sebulan sekali kita adakan hal seperti ini ya. Wow. Saya berdoa sama Tuhan waktu saya dapat jadwal. Semestinya saya bicara tanggal 23 waktu minggu lalu Koferi Velani, tapi digeser ke minggu ini. Dan saya berdoa Tuhan apa yang saya mau bagikan. Tuhan kira-kira apa yang saya bisa bagikan. Kayaknya udah banyak pengkhotbah hebat. Kayaknya sudah banyak hal-hal hebat dibagikan di tengah-tengah kita. Lalu Tuhan bawa saya ke dalam sebuah pemahaman bahwa coba kamu ingat tahun ini apa visi United. Apa sih visi UCC, gereja di tempat ini, keluarga di tempat ini.
Oke, Kowing tanggal 16 yang lalu telah membagikan bahwa salah satu visi gereja kita, jadi kalau kita punya visi besar, yaitu upreach, inreach, dan outreach. Upreach hubungan kita dengan Tuhan, inreach hubungan kita dengan sesama, outreach adalah waktu kita bagaimana kita keluar menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi di dalam tema tahunan yang sudah-sudah, di setiap tahun kita punya tema tahunan yang kita rubah-rubah, yang kalau saudara masih ingat di 2021, salah satunya adalah online church, stronger family, betul ya? Saya lupa satu lagi apa, tetapi di tahun 2022, kalau saudara perhatikan di Instagram UCC, saudara bisa follow, saudara bisa ikuti, sudah ditampilkan. Yang pertama adalah be strong because of grace. Kira-kira seperti itu, stronger by grace. Sama-sama kita bilang, stronger by grace. Kita menguat, kita menjadi kuat oleh karena anugerahnya, amin. Yang kedua, kalau saudara nanti bisa lihat juga, semua sudah ditampilkan dan didesain dengan baik. Saya nggak tahu apakah ada. Kalau ada bisa tolong ditampilkan. Wah, ini yang desain jagoan ini ya. Coba bilang sama Oden, jagoan Oden ini ya. Oke, karena Oden yang memimpin departemen media, saudara. Oke, jadi yang pertama be strong in God's grace. Yang kedua adalah build strong connection. Oke, kita ada di sini fellowship sama-sama, kita membangun, kita berjalan dari tahun ke tahun sebagai satu komunitas, satu tubuh keluarga Kristus. Tidak hanya membangun hubungan, tetapi kita perlu membangun hubungan yang saling membangun. Oke, kita ingin punya hubungan ini punya tujuan. Tujuannya adalah membangun pribadi saudara dan saya. Amen. Lalu yang ketiga adalah be agents of change. Kita perlu menjadi agen-agen perubahan. Setiap kali orang ada jumpa dengan kita, setiap kali ada orang dengan ketemu dengan kita, lewat serangkaian proses dan waktu orang itu berubah semakin lama menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Oke, jadi yang pertama adalah be strong in God's grace. Menguat di dalam anugerah. Waktu saya renungkan hal ini, Tuhan bawa saya, bagaimana caranya untuk kita bisa getting stronger in God's grace. Bagaimana untuk kita bisa menjadi kuat di dalam oleh karena anugerah. Betul? Kita menguat, kita bukan menjadi kuat karena kita duitnya makin banyak, saudara. Kita menjadi kuat bukan karena relasi kita makin banyak. Kita bukan menjadi kuat karena kita jaga hidup, kita latih badan kita. Tapi kita menjadi kuat karena anugerah Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menjadi kuat oleh anugerah Tuhan? Waktu saya renungkan ini, nah saya coba, Tuhan kan temanya psalm songs gitu ya. Psalm songs gitu, kira-kira ngomong Inggrisnya ya. Psalm songs, lagu-lagu Mazmur. Saya pikir untuk kita bisa menguat di dalam anugerah, kita perlu memulai dari sebuah platform. Kita perlu memulai dari sebuah titik picu dan titik pacu gitu ya. Wah, itu apa yang namanya sama-sama kita katakan hubungan. Nggak mungkin kita bisa menguat di dalam God's grace kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Ada yang ngomong katakan, waktu saya berkhotbah saya memindahkan pengetahuan, waktu saya berdoa saya memindahkan impartasi. Tapi waktu saya membangun hubungan yang intens, saya memindahkan segala-galanya. Bagaimana kekuatan Tuhan yang akan membuat kita berjalan semakin lama semakin kuat, kita dapatkan, kita capai tanpa sebuah hubungan. Betul saudara? Oleh karena itu kita perlu memulai dengan sebuah hubungan. Waktu saya bicara hubungan, saya ingat saya pernah menonton tadi sedikit waktu saya berdoa, saya tiba-tiba ingat ada satu film berjudul The Reason. Pernah saudara tonton film ini? Ada yang pernah lambaikan tangan saudara? Saya punya 3 anak, jadi kalau udah ngurus anak capek, anak tidur 3, saya nonton saudara. Ya, saya nonton, saya lupa di Jakarta atau di Netflix, saya lupa. Judulnya The Reason. The Reason menggambarkan seorang perwira, Cornelius atau siapa, yang dia akhirnya bertobat karena melihat bagaimana hubungannya intens antara murid dengan Yesus. Dan ada satu scene di mana ketika Yesus telah bangkit, masih ingat saudara di Lukas, saudara nanti bisa baca, Yesus kembali menampakkan dirinya pada murid-muridnya. Ada satu momen ketika muridnya lagi kumpul, belasan itu yang lagi kumpul, tiba-tiba Yesus bilang, damai sejahtera ada padamu. Budak zaman enak, aduh saya ngerewas gitunya. Tiba-tiba gak pakai halo apa kabar atau gimana, enggak. Tiba-tiba ada Yesus. Dan di gambar itu, di scene itu digambarkan, saya lihat sempat risih. Ini kan Yesus cowok, murid-muridnya banyak cowok. Saya bilang, risih ya, dipegangin gitu tangan Yesus, dilihat bekas lubangnya, disentuh, dicium, kakinya dicium. Mata mereka terpaut dengan mata Yesus. Sepertinya ada hubungan yang begitu intens, begitu intim, begitu deep, begitu dalam. Seperti ada hubungannya membara dengan Yesus. Yesus ngasih lihat ini lubang saya gitu. Maksudnya ini paku bekas ini kakinya. Wah, ada semuanya. Dan Yesus tersenyum kepada mereka. Saya nonton, tiba-tiba sini itu bicara banyak kepada saya. Kalau kita mau menguat dalam kasih perlu hubungan. Hubungan yang seperti apa saudara? Kalau hari ini saya bertanya sama saudara, apakah saudara punya hubungan dengan Tuhan? Tentu saudara jawab ya.
Tapi ya saya bisa mau tanya saudara, hubungan yang seperti apa? Hari ini saya tidak mengajar, hari ini saya khotbah tidak akan panjang. Tapi saya akan biarkan Roh Kudus mengalir apa yang Roh Kudus mau bicara lewat hidup saya. Saya nggak pakai slide, saya nggak pakai apa saudara. Amen. Begitu intim, begitu dalam, begitu down, begitu panas. Sepertinya Yesus kalau boleh, Yesus jangan pergi lagi Yesus. Kalau hari ini saudara, tadi saya bilang waktu di awal saya udah ungkit saudara beroleh sebuah akses. Kalau hari ini saudara, sini siapa yang punya idola lah kira-kira gitu ya. Saya gak mau bilang idol gitu ya, idola gitu. Cuma maksudnya seorang panutan, seorang inspirasi, seorang apalah. Misalkan aku tuh kagum banget sih sama orang ini. Lalu saya bilang, kamu mau gak aku kasih akses untuk ketemu orang ini? Mau. Kira-kira waktu saudara ketemu orang ini, kira-kira apa yang saudara harapkan? Apa yang saudara rindukan? Tentunya saudara ingin waktu tidak berjalan dengan begitu cepat. Waktu itu relatif saudara. Kalau lagi saudara boring, saudara lagi nungguin, saudara lagi ada kerjaan, waktu terasa lama betul. Tapi waktu saudara temui yang saudara sedang sukai. Ya, nonton drama Korea misalkan, drama Sunda, drama gitu ya. Drama Korea, kayaknya cepet-cepet amat. Waktu itu relatif. Tapi kalau waktu saudara berjumpa dengan seorang yang saudara panuti, kayaknya aduh jangan cepet-cepet. Dulu waktu saya zaman pacaran sengaja udah nyampe dekat rumah pacar, dekat rumah Cencan gitu ya. Saya sengaja muter lagi, isinya. Gua lupa isi bensin. Pupuiran deui, kunaon ambil lama. Tahu pupuiran saudara puputeran. Saya putar lagi biar lama, biar waktu sepertinya pengen tight sekali, betul? Saya kemarin waktu Kak Oci di sini memimpin latihan, bilang sama Widi, sama Yusak. Yusak boleh. Kita kalau menyembah itu pelan-pelan, kayak hubungan suami istri. Betul ya Kak Oci ngomong gitu ya? Betul ya? Pelan-pelan aja, slow motion. Saya pikir itu hubungan yang kita perlukan untuk kita bisa menguat di dalam anugerah. Amen. Wow. So kalau saudara berjumpa punya akses untuk saudara ketemu dengan Tuhan. Aksesnya siapa yang kasih? Yesus. Ngasihnya pakai harga yang mahal dibeliin sama Yesus. Caranya gimana? Yesus naik ke tiang salib, dia digebukin, dia dipukul. Terakhir dia ditusuk. Dan semestinya dia dibuang. Jadi kalau orang dulu ya, orang di salib Golgota udah dibuang, mayatnya dibiarin di situ. Dijatuhin dibiarin jadi tumpukan. Tapi Yesus puji Tuhan enggak ya, Yesus dikubur. Coba dong diiringinya lagunya Mengapa ciptaan Widi itu cakep itu lagu. Oke. Wow. Kalau saudara beroleh akses, masa kita nggak hargai? Kalau hari ini saya bersyukur kalau hari ini kita dalam fellowship UCC kita belajar sama-sama menikmati Tuhan, tidak dengan praise worship yang terburu-buru. Adalah baik untuk kita belajar firman Tuhan, adalah baik untuk kita merindukan khotbah yang bagus, adalah baik. Tapi sebelum itu dimulai saya mau ajak setiap kita, adalah sangat baik untuk kita duduk bersimpuh di kaki Tuhan. Menikmati hubungan dengannya, amin. Saya mau ajak setiap kita karena hari ini banyak tema diambil dari Mazmur. Jadi kalau saudara perhatikan, mana? Oke, hari ini pujian banyak yang diambil, ada Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, gak tahu tadi lagu itu gak ya? Oke, seperti rusa rindu sungaimu, Mazmur 42. Firmanmu pelita bagi kakiku, Mazmur 119. Terakhir, sungguh indah, Mazmur 139. Mazmur menuliskan begitu banyak. Kalau kita peras kitab Mazmur, saudara bisa temukan satu kata, menurut saya. Ya saudara bisa temukan kata yang lain, adalah kerinduan. Mazmur itu adalah nyanyian saudara. Ungkapan hati, sama seperti Widi menciptakan lagu Mengapa. Saya pikir Widi enggak baca kamus. Saya pikir Widi enggak buka ensiklopedia apa. Betul Wid? Tapi Widi saya pikir dia duduk tenang, dia mengambil secari kertas, dia merenungkan kebaikan Tuhan, lalu dia mulai menuangkan dalam lirik, betul? Saya pikir Mazmur ditulis dengan cara banyak hal seperti itu. Kalau bagi saudara yang tahu Mazmur hanya ditulis oleh Daud, pagi hari ini saudara bersyukur
karena saudara akan mendapat pemahamannya lebih. Mazmur, seluruh kumpulan kitab-kitab Mazmur itu tidak hanya ditulis oleh seorang Daud, tapi ditulis oleh beberapa penulis. Ada Salomo, ada Asaf, ada Heman. Namun ada juga yang bernama Bani Korah. Nah, izinkan pagi hari ini saya menceritakan siapa Bani Korah. Mungkin saudara sini ada yang sudah tahu siapa Bani Korah. Tapi waktu saya renungkan ini, Roh Kudus tuntun saya untuk saya melihat siapa Bani Korah. Bani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya anak dan keturunan. Jadi kalau Bani Korah itu anak dan keturunan dari Korah. Jadi setiap kali saudara membaca Mazmur, maka saudara akan buka, saudara akan lihat di setiap pasal itu ada penulisnya. Mazmur Daud, Mazmur Salomo gitu ya. Nah ini ada Mazmur Bani Korah. Jadi kalau Mazmur Bani Korah, yang menulis adalah Bani Korah. Bani Korah tadi siapa? Adalah anak keturunan dari Korah. Nah pertanyaannya siapa Korah? Siapa Korah? Korah adalah seorang Lewi, keturunan Lewi. Yakub punya 12 anak, namanya satu-satunya Lewi. Saya ingat waktu saya SMP, saya belum kenal Kak Oci. Kak Oci pernah mimpin lagu di bukan Alforjesi, apa sih namanya? Ya Alforjesi ya, lagu. Saya ingat saya jadi choir. Sekarang mau jadi bapak rohani saya ya. Oh dia masuk pakai Harley, brum, 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 gitu ya. Badannya kecil, Harley-nya gede. Dibonceng tapi. 12 bendera suku bangsa Israel dikeluarkan. Bro, wah merinding ya. Salah satu adalah Lewi yang memang punya tugas adalah mengurus kemah suci. Nah, Korah adalah keturunan yang mengurus kemah suci. Tapi satu kali Korah iri hati. Mereka punya pemikiran yang saya nggak jelaskan. Mereka punya pemikiran yang nggak sepaham dengan Musa dan Harun. Lalu Korah memimpin sebuah pemberontakan terhadap kepemimpinan Musa dan Harun. Dan di mata Tuhan, pemberontakan atas otoritas adalah sesuatu yang fatal. Jadi kalau hari ini saudara-saudara punya otoritas di atas saudara, hormatilah otoritas itu. Lalu Korah akhirnya dihukum oleh Tuhan. Satu-satunya yang tercatat di Alkitab manusia ditelan bumi adalah Korah. Bumi membuka mulutnya dan menelan Korah. Lalu Tuhan mengirimkan api membakar 250 orang lainnya. Namun anak-anak Korah tidak ikut serta dengan ayahnya. Lalu apa hubungannya dengan Bani Korah? Saya pikir hidup sebagai keturunan seorang pemberontak, hidup dengan keturunan seorang kriminal, hidup dengan seorang yang punya masa lalu gak bagus, hidup dengan masa lalu yang pendosa, keluarga kriminal. Mereka hidup dengan stigma bahwa mereka keturunan pemberontak. Tetapi menarik, banyak mazmur indah ditulis oleh Bani Korah. Dan waktu saya mulai baca mazmur Bani Korah, ada yang menulis mazmur Bani Korah itu menulis di mazmur diantaranya ada mazmur 42, 45, 46, 47, 48, 87, 88, 84. Semuanya sepertinya ada benang merahnya. Yang pagi hari ini saya boleh bercoba untuk deliver kepada saudara. Dan saudara boleh bawa ini pesan ini. Kita sama-sama, saya pikir kita akan lihat kehidupan kita berubah. Mazmur 42 tadi barusan nyanyi, seperti rusa yang merindukan sungai. Demikian jiwaku haus akan engkau. Mazmur 46 katakan hadirat Tuhan tuh tempat pertahananku tuh. Mazmur 48 Sion kota Allah. Mazmur 84 rindu pada kediaman Allah. Bani Korah mengerti, Bani Korah memahami untuk mereka punya kehidupan yang berubah. Untuk mereka bisa hidup berkemenangan. Untuk mereka bisa hidup punya masa depan yang cemerlang. Mereka tidak bisa hidup dengan stigma masa lalu. Dan mereka mengerti untuk mereka bisa memulainya, untuk mereka bisa memulainya, mereka harus dimulai dengan satu sikap hati yaitu kerinduan kepada hadirat Allah. Lalu mereka akhirnya ditugaskan untuk menjaga pintu perkemahan kemah suci. Dulu yang boleh masuk ke dalam kemah suci itu adalah imam besar saudara. Tapi sekarang saudara dan saya itu boleh masuk kemah suci. Bilang ke kiri kanannya, lu sama gue dapat privilege. Okay. Saudara dan saya punya privilege. Nah, anak Bani Korah ini salah beberapa di antaranya ada yang menjaga kemah suci, mereka nggak boleh masuk. Lalu mereka menuliskan sebuah mazmur yang begitu indah. Saya pernah pergi ke kota Solo. Di kota Solo saya menghadiri satu konferensi gereja sel tahun 2004. Nggak tahu, ingat nggak ya? Ada konferensi gereja sel GBI Keluarga Allah
Ya, Gebrik keluarga Allah. Saya bersyukur saya pernah di sana. Dan pemimpinnya Pak Obaja Tanto Setiawan, punya anak yang masih muda waktu itu, sekarang sudah tua ya. Yang satu lagi saya lupa siapa. Saya pergi dulu saya lahir dari gereja Kristen Kemah Daud, saudara. Lalu ada sebuah pujian yang dinaikkan, pujian lama, pujian tahun 90. Judul lirik di belakangnya gini, mereka akan berjalan semakin lama semakin kuat. Itu diambil dari sebuah mazmur yang akan saya deliver kepada saudara pagi hari ini. Pujiannya seperti gini, nggak tahu di sini mungkin yang angkatan yang tahu ini mungkin ya udah, saya juga nggak tua-tua amat ya saudara. Tapi saudara pujiannya begitu merema. Saya nyanyiin sedikit boleh ya? Ya tenang, bukan pengen nyanyi doang, bukan enggak. Betapa ku mencintai. Tahu kok lagu ini? Yang ciptakan Robert Lea tahun 90. Tempat kediamanmu Tuhan. Tahu? Nyanyi yuk. Jiwaku rindu berada di pelataranmu Tuhan. Kok ini lagu kapan? Lama banget kali ya. Hati dan dagingku kini bersorak-sorai bagimu. Pada Allahku yang hidup, Tuhan semesta alam. Ingat Ko Ferry? Nyanyi sama-sama. Berbahagialah hai orang-orang yang berdiam di dalam rumah-Mu ya Tuhan, yang tiada hentinya meninggikan nama-Mu dan menaruh harapnya padamu. Berbahagialah hai manusia yang kekuatannya berada di dalam Engkau. Lirik yang gak akan pernah saya bisa lupakan. Mereka kan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah. Sekali lagi yang ending aja, bareng-bareng ya, biar ini jadi iman kita, biar ingat. Mereka kan berjalan apa? Makin lama makin hendak menghadap Allah di Sion. Kalau kita lihat Mazmur 84, ya kurang lebih gubahannya kalau jadi lagu kayak gitu. Ya kalau Widi nanti yang bikin pasti lebih cakep juga lah. Saya pikir Widi seorang komposer yang berbakat. Tuhan taruh potensi dan talenta bukan buat iseng kok. Ada banyak lagu-lagu indah diciptakan oleh Widi. Oke, saya minta co-host boleh tolong buka Mazmur 84. Saya gak lama lagi selesai. Tapi saya rindu untuk bagaimana mungkin seorang pemberontak, keturunan pemberontak menulis Mazmur yang begitu indah. Terus saya renungkan, bukan kebetulan mereka ditaruh sebagai penjaga kemah. Mereka mengerti betapa mahal, betapa rindu, betapa haus, betapa lapar untuk mereka bisa masuk ada di pelatih hadirat Tuhan. Mereka gak boleh. Mereka cuma boleh di depan. Kalau dalam Instagram hari-hari ini, it's my dream mas, not her gitu ya. It's my dream.
Bani Korah punya sebuah sikap hati yang kita perlu teladani. Dan kita udah punya akses. Vin, yang lu bagiin mah hal fundamental. Lu baru bertobat, lu bagiin ini. Sayangi hal yang fundamental kita banyak lupakan dalam hidup. Kita pikir kekristenan kita akan bertumbuh waktu kita dengerin firman Tuhan yang bagus. Kita pikir kekristenan kita akan berkembang waktu kita mengetahui rahasia-rahasia firman. Kita pikir waktu kita dengerin khotbah, waktu kita webinar, waktu kita ikut seminar, waktu kita ikut banyak hal, kita pikir kekristenan kita akan berkembang. Tahu saudara perbedaan logos dengan rema? Logos itu tertulis. Tapi rema saudara perlu dapatkan cuma di hadirat Tuhan. Saudara gak akan bisa dapatkan rema yang mengubah hidupmu. Itu saudara baca atau saudara dengar dari orang. Tapi saudara perlu mengalami encounter dengan Tuhan. Nah, Bani Korah ini mengerti. Untuk mereka bisa mengubah kehidupan mereka. Untuk mereka bisa punya masa depan yang cilang gemilang. Mereka perlu punya masa depan yang cemerlang. Mereka mengerti dengan sangat. Tidak peduli masa lalu saya. Tidak peduli papa saya. Siapa kakek moyang saya. Keturunan mereka bilang gitu. Tidak peduli. Saya seorang pendosa, seorang kriminal. Tetapi mulai dari saya mau punya sikap hati mencintai hadirat Tuhan. Saya mau punya sikap hati rindu pada hadirat Tuhan. Hari sama ajak kita lihat ini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Orang desperate, orang grieving, orang sedih. Di sini siapa yang pernah ngalamin rindu? Saya enggak tahu Koci sama Cicencen udah ngalamin rindu belum sama Brian nih? Udah, belum? Koci udah rindu, Cicencen enggak gitu. Tapi saya pernah ngalamin yang namanya homesickness, saudara. Saya pernah sekolah di Melbourne. 2 minggu pertama, saya nangis karena kangen Bandung. Lucu ya. Saya kangen mami saya, anak mami ya, SMA ya. Tapi saya tahu rasanya homesickness itu seperti apa. Jiwanya hancur. Oh, dia bisa nangis kalau kita bisa visualisasikan kalau Ciliani nanti suatu hari menvisualisasikan dalam kreatif. Dia nangis karena dia, aku cuma bisa di depan, aku gak bisa, aku haus, dia memakai kata hancur. Setiap kata yang dipilih di Alkitab itu punya kedalaman makna, saudara. Dia memakai kata hancur. Ada lagu Indonesia, aku terjatuh dan tak bisa bangun lagi. Kira-kira gitu ya, kok falas suara saya memang. Gak falasnya kalau pujian, ciailah. Kira-kira hancur. Ada merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hati dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Tidak ditulis kepada berhala, tidak tulis kepada patung, tidak tulis kepada kalau di dalam kemah suci itu kan ada tabut perjanjian. Tidak kepada tabut perjanjian. Tapi dia bilang kepada apa? Allah yang hidup. Artinya apa? I wanna see Jesus face to face. Tahu lagu itu? Lagu lama itu juga ya. Jadi aku tuh pengen ketemu sama Allah yang hidup. Kau Ci, aku tuh gak mau cuma lihat chatmu Kau Ci. Kau Ci, aku tuh pengen sepedahan sama Kak Oci. Aku tuh kangen pengen ketemu sama Kak Oci. Aku tuh pengen denger candaan-candaan garingnya gitu. Aku tuh pengen see Jesus want say face to face. Aku tuh pengen ketemu Kak Oci yang hidup, tidak dengan tulisan. Makanya oleh karena itu saudara, saya pun merindukan kalau hari ini kita bersyukur bisa onsite. Aku tuh rindu loh. Gak cukup pakai layar men. Saya percaya yang online mungkin hari ini saya nggak bisa menikmati begitu pujian suasana atmosfer yang begitu luar biasa di tempat ini. Aku tuh rindu. Ditulis, aku tuh merindukan encounter yang hidup dengan Allah yang hidup. Dia di depan Bani Korah lagi nulis ngomong gini, berpuisi gitu ya kira-kira. Dia bilang dia membandingkan dirinya dengan burung pipit. Burung pipit aja punya rumah, bisa masuk ke dalamnya. Burung layang-layang sebuah sarang tempat gua taruh anak-anak saya, anak-anak burung layang di situ. Lah aku gimana? Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Dia bilang sama orang-orang yang bisa masuk
Kalau sekarang ada Bani Korah di sini, Bani Korah itu cuma di depan gerbang. Tadi kau pipit di depan tuh. Mastiin yang masuk dapat prokes. Kira-kira Bani Korah seperti itu. Lah sedangkan kita di dalam sini nikmati pujian penyembahan Tuhan. Lalu dia pipit bilang, baik berbahagia orang-orang yang di dalam. Yang menikmati, yang memuji-muji Tuhan. Lah aku di depan jagain pintu. Pit rasa gitu gak Pit? Enggak, perlu bertobat Pipit. Lah kita yang punya akses, biasa aja. Slow man. Jangan ya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saya pikir kalau kita memulai dari hadirat Tuhan, kita punya sikap cinta hadirat Tuhan. 2022, dengar baik-baik. UCC perlu merubah warna. UCC perlu punya muka yang menonjol. UCC akan kuat, akan seimbang dalam banyak hal. Termasuk dalam jemaat ya. Jemaat yang mencintai hadirat Tuhan, amin. Saya ingat di 2000, kalau saya bertobat tahun 90 berarti ya. Saya tumbuh besar dalam sebuah gereja yang namanya GKKD. Setiap perbincangan di GKKD dulu, di Komsel, Bapak Rohani, di gereja. Gimana saatnya dulu? Bahkan dulu saya yang malas ketemu Bapak Rohani karena takut ditanya. Pasti ditanya karena gimana saatnya dulu? Jadi saya kabur. Karena saya mengerti kenapa mereka menekankan untuk kita cinta hadirat Tuhan. Saya punya anak rohani di sini namanya Ferry Otong. Mana Ferry Otong? Pulang. Oh itu tuh baru keluar. Pertanyaan setiap kali saya jumpa. Orang ini kritis, anak ini kritis. Senang meneliti firman Tuhan. Senang membrowsing firman Tuhan dan hal sebagainya. Tapi pertanyaan saya. Selalu saya tanya, gimana saat teduh kamu? No doubt hari ini hidupnya paling berubah. Spirit of availability. Saya percaya Tuhan tidak akan menahan kebaikan untuk hidup Otong. Amen. Waktu saya dididik tumbuh besar dari gereja Kristen Kemado yang meletakkan fondasi untuk kita mencintai hadirat Tuhan. Saya mengerti. Firman ayat 7 mengatakan apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Dengan bahasa saya apabila melintasi lembah penuh tangisan. Siapa di sini yang sedang mengalami lembah tangisan? Lambaikan tangan saudara. Gak ada. Semua baik-baik. Kalau ada, Firna Yagut. Cintai hadirat Tuhan. One day tangisanmu akan menjadi mata air. Karena engkau menemukan mata air. Apa yang kita sedang tangisi? Apabila melintasi makan, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Bagaimana mungkin seorang berjalan makin lama makin kuat? Ada di sini orang yang berjalan nggak perlu istirahat saudara. Kitab Yesaya 40. Barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali yang terus naik terbang dan tidak pernah menjadi lelah. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan terus berjalan dan tidak menjadi lelah. Pertanyaan saya, apakah ada mungkin orang berlari, bersepeda, berjalan dan tidak menjadi lelah? Bahkan kita pun lihat elang hari-hari ini, elang juga ada istirahatnya kan? Gak ada. Tapi firman Tuhan katakan, mereka berjalan makin lama, makin kuat. Getting stronger, stronger, stronger. Kalau saya analogikan hari-hari ini, mungkin ada seorang berdoa, kesulitan dalam hidupannya. Waktu dia cinta hadirat Tuhan, kita gak akan pernah temukan kekuatan orang ini makin lama makin putus asa. Tetapi malah semakin menonjol. Meskipun kita banyak jumpai di ranjang-ranjang rumah sakit, kesehatan orang makin lama makin turun. Ada satu orang, Koniko ya, lagi dibaring di rumah sakit katanya. Tapi saya pikir orang seperti Koniko, mentalnya, batinnya akan semakin lama semakin kuat. Karena dia pribadi yang mencintai hadirat Tuhan. Amen. So bagaimana pertanyaan, bagaimana kita getting stronger? Because of grace. Take a baby steps. Cintai hadirat Tuhan. Cintai. Jangan terburu-buru belajar dari hamba Tuhan yang hebat. Jangan terburu-buru nonton YouTube hamba Tuhan yang hebat. Start from loving the presence of God. Bentar lagi saya selesai. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu
daripada 1000 hari di tempat lain. Kita terjemahan The Message lebih bagus bilang begini, lebih baik aku ngepel di hadirat Tuhan. Lah betul, kata-katanya seperti itu kok. I rather scrub floors. Ya kan scrub floors saya ngepel kan ya. I rather scrub floors. Kalau kata Bibit boleh ngomong, lebih baik gue di dalam sini ngevakum daripada di depan sana ongkang-ongkang kaki. Kira-kira gitu ya Bibit ya. In the house of my God, then be honored as a guest in the palace of sin. Lebih baik gue ngepel di hadirat Tuhan daripada saya jadi tamu kehormatan di tempat lain. Sebuah kerinduan yang sangat wow. Dan saya percaya lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu dan rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Banyak orang gak komplain. Oke lah Tuhan, it's okay. Kalau memang sepanggilan saya perlu jaga kemah suci saya. It's okay. Lebih baik aku di sini daripada aku di tenda orang fasik. Wow. Tahu janji Tuhan apa saudara? Kasih. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih. Kenapa ditulis matahari? Saudara gak perlu doakan matahari pasti bersinar besok. Itu pasti. Tuhan adalah matahari dan perisai. Perisai itu untuk membela saudara. Perisai itu untuk menahan serangan. Tuhan akan pasti janjinya buat kita. Dan Tuhan akan bela kita, amin. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan daripada orang yang berjalan uprightly, tidak bercela, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah hai manusia yang percaya kepada Tuhan. Berapa banyak di sini kita percaya sama Tuhan? Ambaikan tangan saudara. Kalau saudara percaya Tuhan itu ada, nikmatilah hubungan dengan Tuhan. Saya pikir 2022 kita akan lihat banyak breakthrough, banyak terobosan, banyak hal-hal besar, banyak hal-hal yang secara profetis akan dibagikan di tengah-tengah kita. Kita akan melesat, kita akan berlari, kita akan semakin kuat. Karena didapati ada jemaat yang mencintai Tuhan. Bilang kiri kanannya boleh? Cintai hadirat Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah cerita, setelah itu saya selesai. Bagaimana seseorang bisa berjalan semakin lama semakin kuat? They go from strength to strength, increasing in victorious power. Bukankah gereja tempat di mana kuasa dan kasih dialirkan? Saya ingat, saya tumbuh besar saya bersyukur saya pernah mengalami experience seperti ini. Saya dibesar di GKKD. Saya diizinkan oleh Tuhan, saya belajar bagaimana saat teduh. Suatu kali saya bangun pagi-pagi hari, saya dulu di SMA nggak suka pulang ke rumah saudara. Dulu saya anak motor, biker gitu kan ya. SMA udah biker gaya-gaya ya. Saya pernah ke Lembang gak pakai helm gitu. Satu kali ada kakak rohani yang menjangkau saya namanya Kok Kurniawan. Dan saya sering tidur di rumah teman saya namanya David. Rumahnya di dekat IP. Ada gentengnya biru, masih gentengnya biru sampai hari ini. Saya tidur di lantai 2. Dan satu kali saya terbangun karena saya perlu ke WC. Waktu saya ke WC, waktu kembali saya WC, saya melihat ada Kokur. Jam 5 pagi sedang bersimpuh di meja bupet. Di setel lagu kecil. Saya lupa pujiannya apa. Dia nangis. Sampai 7:30 pagi. Saya lihat dia masih di situ. Berarti berapa jam? 2,5 jam. Sebuah pengalaman penglihatan. Sebuah experience yang saya gak akan pernah lupakan. Kenapa ada seorang model Kokur, dia duduk, dia bisa menikmati Tuhan, menangis. Ya mungkin ingus, belek udah kemana-mana. Saya pikir kalau dia gak cinta hadirat Tuhan, mungkin gak akan pernah lahir orang seperti saya. Dan gak hanya itu, saya dari komunitas. Dulu Wisma Melati, Cicing-cing mungkin tahu. Saya gak bilang kita perlu ikuti, no. Tapi yang biar saya tangkap spiritnya ya, kerinduannya ya. Nanti Kak Ratna juga akan tolong kita, karena Kak Ratna hari ini memimpin departemen profetik di kita. Kak Ratna ini yang baju merah, bagi yang belum tahu gitu ya. Mereka berdoa, sebelum Wisma Melati itu tempat tentara, ada tamannya di luar. Dulu saya naik motor gitu ya, hari Minggu jam 3 sore.
Saya datang, saya lihat, Vin sini sama teman-teman komsel. Ngapain? Kita doa. Gila, ibadah belum mulai udah pada doa di kebun. Ngapain doa? Bari nunggu. Ruangannya masih dibersihin karena bekas ondangan. Jadi kalau habis ondangan, aduh begitu itu masuk ke ruangan ibadah saudara. Kan gak ada AC, cuman kipas. Ada laler. Baunya bau rendang, semacam-macam pokoknya mah. Tapi itu begitu masuk ke hadirat Tuhan ya. Diam. Satu lagu saya rebah saudara. Kayak saya masuk, kayak masuk kemana gitu. Saya rebah, saya pernah ngalamin masa-masa itu. Tapi saya lihat bagaimana gereja Kristen Kemah Tuhan pakai. Saya pikir kalau Tuhan bisa pakai begitu banyak gereja yang luar biasa di luar sana. Tuhan pun bisa pakai UCC. Amen. Kalau saudara dan saya dijumpai. Menjadi orang-orang yang mencintai hadirat Tuhan. Teduhkan mata kita sejenak. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua hadirat Tuhan itu alfa, hadirat Tuhan pun omega. Alkitab ditulis dari hadirat Tuhan di Taman Eden dan ditutup di Revelation waktu ada bumi baru bersama dengan Tuhan. Bukankah itu hadirat Tuhan? Alkitab dibuka dengan hadirat Tuhan dan Alkitab pun ditutup dengan hadirat Tuhan. Proses kita lahir di bumi ini, kita bersuka cita, kita memohon kepada Tuhan supaya kehidupan itu boleh lahir di bumi ini tanpa kurang satu apapun. Dan one day ketika kita menutup mata, kita pun, bukankah kita akan sama-sama ada di dalam hadirat Tuhan? Oleh karena itu saudara, penting sekali untuk dalam selama kita hidup, kita menyadari dengan penuh bahwa hadirat Tuhan adalah habitat kita. Ya, komsel itu baik, komunitas besar ini baik. Tapi hadirat Tuhan adalah habitat kita. Tidak ada manusia yang bisa mengubahkan manusia. Yang bisa mengubahkan manusia adalah hadirat Tuhan itu sendiri. Manusia hanya bisa menyampaikan pesan, manusia hanya bisa men-trigger, manusia hanya bisa menginspirasi. Tetapi siapa yang mengubahkan hati, itu adalah hadirat Tuhan. Saya percaya kalau 2022 UCC menjadi jemaat yang mencintai hadirat Tuhan. Saudara tidak perlu didorong-dorong saudara datang komsel. Saudara tidak perlu didorong-dorong untuk saudara datang onsite. Panggung tidak perlu dipermak-permak dengan begitu baik. Karena apa? Saudara punya kerinduan yang luar biasa. Saudara tidak perlu didorong-dorong untuk membagikan Yesus. Saudara tidak perlu didorong-dorong menceritakan Yesus. Membimbing orang. Karena apa? Ada sesuatu yang saudara tidak bisa tahan karena saudara telah berjumpa dengan Yesus. Dan it has to be done daily times. Ini perlu dilakukan setiap hari. Saudara tidak bisa hari ini saudara makan kenyang dan seminggu saudara nggak makan lagi. No, sama demikian dengan kerohanian kita. Hari ini kita makan, besok kita makan, besok kita makan, besok kita makan. Kita perlu makan sesuatu dari hadirat Tuhan. Saya pikir ini perlu menjadi landasan dan fondasi sebelum kita bilang, Tuhan aku mau menguat di dalam anugerah. Mulai hari ini, biarkan pembicaraan di komsel-komsel. Tanya gimana saat teduhmu. Tanya sama anak rohani, udah saat teduh belum? Tanya sama bapak rohani, kok gimana? Koji kemarin bilang aku kok habis quality time with God. Bagus, come on, kita tingkatkan. Kita akan lihat Tuhan tidak akan menahan kebaikannya bagi orang-orang yang berjalan apalagi. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Come on church, mari kita bangkit berdiri. Come on.
Saya persilakan Mael kembali memimpin kita. Satu hal yang ku minta, hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu